Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizka Zahrani. Saya dari kelas 109. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi informatika bagian terakhir mengenai sistem komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara komputer bekerja. Komponen pada pemproses atau kotak besar terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive yang sekarang tidak populer. CD-ROM dan floppy drive ialah alat yang berhubungan dengan media penyimpanan eksternal, yaitu CD dan floppy disk. Setiap komponen tersebut terhubung dengan bus. Central Processing Unit atau CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks, yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Semua komputer, mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih, harus mempunyai CPU. Komputer mempunyai dua jenis tempat penyimpanan, yang pertama primer atau primary storage, dan sekunder atau secondary storage. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama, yaitu main memory, mengacu ke data dan instruksi yang disimpan di dalamnya. Memori sekunder menyimpan data permanen atau semi-permanen dalam media lain, yaitu media magnetik atau optik. Selanjutnya, bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu, meskipun mereka menjalaninya dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/juta detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/miliar detik. Unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah untuk setiap instruksi. Pertama, unit kontrol mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi atau memutuskan apa artinya dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU atau unit aritmatika atau logika. Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu 1. Ketiga, unit aritmatika atau logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Artinya, ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. 4. Unit aritmatika atau logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Selanjutnya, mesin konseptual sederhana. Mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Algo disimulasikan cara kerjanya yang seperti cara kerja sebuah komputer, tetapi dengan lebih sederhana. Program komputer terdiri atas sekumpulan instruksi. Instruksi yang dijalankan oleh mesin harus dikenali oleh CPU yang disebut bahasa mesin. Komputer akan menjalankan atau mengeksekusi perhitungan dengan langkah yang disebut fetch execute cycle atau siklus ambil dan jalankan. Selama fetch execute cycle, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Misalnya, mesin ciptaan kalian memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data dengan alamat AAA1 sampai dengan AAA4 dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat REG1 dan REG2. Mesin konseptual sederhana akan mengeksekusi perintah tersebut dalam beberapa langkah karena data disimpan dalam memori atau disimpan dalam variabel X dan Y yang ditunjukkan pada gambar pertama, sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh ALU yang merupakan bagian dari CPU. Misalnya, nilai dari variabel X disimpan dalam alamat AAA1 dan nilai variabel Y disimpan dalam AAA2 dan nilai variabel jumlah akan disimpan dalam alamat AAA4
Data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan. Mesin konseptual sederhana menjalankan beberapa instruksi bahasa mesin sebagai berikut untuk menjalankan proses di atas yang ditunjukkan pada gambar kedua. Eksekusi dari perintah-perintah tersebut secara berurut ditunjukkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Mesin konseptual sederhana tersebut hanya mempunyai dua register, yaitu register 1 dan register 2, dan dirancang agar jika melakukan operasi aritmatika dua buah bilangan, hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operan kedua. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.